Bayangkan, di sebuah geng sempit Beijing, di antara gedung-gedung kaca dan neon, ada sebuah masjid berusia lebih dari 200 tahun. Di luar dingin. Di dalam, ratusan orang duduk rapat. Bukan sedang demo. Bukan sedang rapat. Mereka membaca satu nama yang sama, berulang-ulang dengan air mata. Muhammad. Ini bukan di Mekah, ini bukan di Madinah. Ini di China, yang negara yang kita kenal dengan tembok besarnya. Negara yang kita kira jauh dari Islam. Tapi hari ini, kita akan masuk lebih dalam dari sekadar berita. Kita akan ikut duduk di karpet masjid mereka, makan sup daging panas mereka, mendengar pujian Nabi dengan nada China yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Kita harus luruskan dulu. Islam di China bukan pendatang baru. Islam masuk tahun 651 Masehi, di masa Khalifah Utsman bin Affan, mengirim utusan ke dinasti Tang. Dari situlah lahir etnis Hui. Hui itu ada lebih dari 11 juta jiwa, etnis Muslim terbesar di China. Mereka bukan seperti Uighur yang punya bahasa sendiri. Mereka bicara bahasa Mandarin. Wajahnya seperti Han, tapi hatinya Muslim. Mereka tersebar di seluruh China, tapi pusat-pusatnya jelas. Dan bagi orang Hui, ada 3 hari raya besar yang tidak bisa ditinggalkan. Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Menariknya, Maulid ini bukan kewajiban syariat, tapi bagi mereka ini adalah perayaan cinta. Karena cinta tidak butuh disuruh. Karena itulah perayaan ini bebas, lokal, dan sangat China. Kota 1. Kita mulai dari ibu kota. Beijing. Di kawasan Chaoyangmen, ada Masjid Nanduya. Masjid ini pertama dibangun di zaman dinasti Yuan, tapi bangunan yang sekarang dipindahkan pada tahun 2003, sekitar 100 meter dari lokasi aslinya karena pembangunan kota. Biayanya 8 juta yuan dari pemerintah kota dan donasi Muslim lokal. Disinilah pemandangan paling unik itu terjadi. Pada Sabtu, 9 November 2019, ratusan Muslim, baik pria maupun wanita, dari etnis Hui berkumpul merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nanduya. Perhatikan detailnya. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha di Cina biasanya hanya laki-laki yang masuk masjid. Saat Maulid, semua boleh masuk. Perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan turis non-muslim dipersilakan ikut duduk di dalam. Ini satu-satunya momen masjid benar-benar terbuka. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada pawai besar seperti di Indonesia. Mereka merayakannya dengan membaca Al-Quran dan berdoa bersama di dalam masjid. Hening, khusyuk. Setelah itu, mereka tidak langsung pulang. Mereka makan bersama di ruang serbaguna yang masih berada dalam kompleks masjid. Dan menunya, ini yang bikin hangat, ada sup daging sapi, sup ayam, nugget, bakso daging sapi goreng, roti goreng, dan nasi putih. Hidangan diatur di setiap meja bundar yang dikelilingi 8 hingga 10 kursi. Semua halal. Semua dimasak bersama oleh relawan masjid. Kamu bisa bayangkan uap sup itu mengepul di udara Beijing yang dingin, sambil salawat masih menggema pelan. Dari Beijing, kita naik kereta cepat ke barat. Ke Xi'an. Xi'an, dulu namanya Chang'an,
Ibu kota 13 dinasti, titik awal jalur sutra. Dan mungkin, rumah bagi komunitas Hui tertua di China. Di sini ada Huifang, kampung muslim di jantung kota tua. Ada 27 masjid di wilayah kota Xi'an. 12 di antaranya ada di Hui Quarter. Yang paling terkenal Masjid Agung Xi'an, Huajue Xiang, dengan ukiran kayu Al-Quran yang usianya 1275 tahun. Tapi maulid di Xi'an punya luka sejarah. Tahun 1862, terjadi pemberontakan Hui yang berlangsung 7 tahun. Hampir semua muslim di Shanxi dibantai atau diusir, kecuali yang di Xi'an. Mereka dikurung di dalam tembok kota selama 18 tahun. Trauma itu masih hidup. Makanya maulid di Xi'an bukan sekadar pesta. Ini adalah strategi bertahan hidup budaya. Ritualnya sangat khas. Hanya masjid aliran Qadim, Old Sect, yang merayakan maulid di Shanxi. Aliran baru seperti Ikhwan dan Salafi tidak merayakan. Persiapannya mulai akhir bulan ke-12 kalender Imlek China, bukan kalender Hijriah. Sengaja dipilih sekitar Imlek, Tahun Baru China, agar bertepatan dengan saat semua keluarga kumpul. Biaya satu masjid untuk satu perayaan bisa 30.000 sampai 60.000 yuan untuk makanan dan hadiah untuk para ulama yang diundang. Dananya dari donasi sukarela, namanya niyah. Ritual intinya ada 8 rangkaian. Yang paling indah adalah Zansheng, pujian kepada Nabi. Setiap masjid punya tim Zansheng tuan sendiri, laki-laki terlatih, yang melantunkan puisi pujian Nabi dengan melodi lokal Xi'an. Bukan dengan nada Arab. Nadanya seperti opera China tapi liriknya salawat. Sehari sebelum acara, setelah asyar, mereka sudah mulai melantun di dalam aula sholat. Puncaknya besok pagi jam 8.30 sampai 10.00. Saat tamu masuk, tim itu menyambut dengan Zansheng. Lalu ada Kaijing, pembukaan kitab, dan yang paling agung Yuanjing, khatam Al-Quran lengkap. Semua dibaca secara kolektif, bukan satu orang baca yang lain dengar. Dan setelah itu, lagi-lagi makan bersama. Meja untuk 8-10 orang, dulu dipisah laki perempuan, sekarang di beberapa masjid sudah boleh campur. Di momen itulah jaringan sosial terbuka itu terbentuk. Muslim dan non-muslim ngobrol, pedagang ketemu pembeli, anak muda yang jomblo, bahkan ada yang pasang iklan cari jodoh di lorong masjid saat maulid. Sekarang kita terbang lebih jauh ke barat laut, ke Gansu. Ke kota yang oleh Muslim China sendiri disebut Little Mecca, Lingxia. Nama lamanya Hezhou. Kenapa disebut Little Mecca? Karena jumlah masjid dan makam sufi, Gongbei, di sini sangat banyak. Di Lingxia saja ada mausoleum Malaichi, ulama sufi yang membawa tarekat Khufiyah ke China. Rumahnya di Hezhou yang sekarang Lingxia. Di sini saya ambil studi kasus dari Masjid SMKE di Lingxia. Masjid aliran lama, Qadim, dengan sekitar 1.500 warga muslim di sekitarnya. Perayaan maulid di sini jauh lebih sufi, lebih tarekat. Kalau di Beijing dan Xi'an acaranya di dalam masjid, di Lingxia acaranya bisa meluber sampai ke Gongbei, makam wali. Mereka baca Barzanji versi China, yang disebut Shengjijing. Mereka juga ziarah ke makam ulama sebelum makan besar. Mereka menyembelih hewan ternak dan pesta bersama. Ini tradisi yang juga kamu temukan di masyarakat Xinjiang dan Uighur. Mereka tidak hanya membaca Quran dan tausiah, tapi juga menggelar pesta,
dengan menyembelih hewan ternak. Dari Ningxia kita hanya 1 jam ke Lanzhou, ibu kota Gansu. Di Lanzhou, pusat komunitas Hui ada di sekitar Masjid Siguan. Maulid di Lanzhou lebih modern, banyak mahasiswa. Mereka pakai WeChat untuk sebar undangan, bukan lagi tempel kertas di dinding. Lalu naik lagi ke Xining, ibu kota Qinghai. Di sini, etnis Hui hidup berdampingan dengan etnis Salar dan Dongxiang. Maulid di Xining unik karena ada perpaduan tradisi Tibet. Masjid Dongguan yang megah jadi pusatnya. Kita geser ke Ningxia. Yinchuan. Yinchuan adalah ibu kota daerah otonomi Hui Ningxia. Satu-satunya provinsi otonomi Hui di China. Di sini Maulid terasa setengah resmi. Pemerintah daerah bahkan memberi kelonggaran. Masjid Najiahu yang berusia 500 tahun jadi pusat. Perayaannya sangat mirip Ningxia, tapi lebih besar karena dukungan negara. Ya Nabi salam alaih. Turun jauh ke selatan, kita ke kota pelabuhan. Guangzhou. Di sini ada Masjid Huaisheng, salah satu masjid tertua di dunia, dibangun tahun 627 Masehi. Konon dibangun oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Komunitas Hui di Guangzhou adalah pedagang. Maulid di sini dirayakan oleh pedagang Afrika, Arab, dan Hui lokal dalam satu masjid. Shalawatnya berganti-ganti bahasa, Mandarin, Arab, Inggris. Tidak jauh dari situ, Quanzhou, Fujian. Kota yang oleh Marco Polo disebut sebagai salah satu pelabuhan terbesar dunia. Ada Masjid Qingjing, masjid tertua di Fujian, dibangun tahun 1009. Di Quanzhou, Maulid dirayakan dengan cara yang sangat Melayu. Karena banyak keturunan Arab yang sudah membaur. Kota terakhir kita, mungkin yang paling mengejutkan. Kita ke selatan, ke Yunnan. Di sebuah desa bernama Najiaying, di Kabupaten Tonghai, dekat Kunming. Desa ini 100% Muslim Hui. Dan mereka punya tradisi maulid paling meriah se-China. Berdasarkan fieldwork di Najiaying, perayaan maulid di sini berlangsung berhari-hari. Mereka bukan hanya kumpul di masjid, tapi seluruh desa jadi panggung. Ada pasar malam halal, ada pawai obor anak-anak. Ini bukti bahwa Islam di China bukan hanya di gurun barat laut. Islam ada di pegunungan Yunnan yang hijau. Ya Nabi salam alaih. Jadi, kalau kamu tanya, di mana maulid dirayakan di China? Jawabannya bukan di satu kota. Jawabannya ada di setiap tempat di mana ada hati yang menyebut namanya. Dari meja bundar sup daging sapi di Masjid Nanduya Beijing, sampai lantunan Zansheng bernada opera di Ganggang Xi'an, sampai air mata di Gongbei Little Mecca Ningxia, sampai salawat 3 bahasa di Guangzhou. Mereka merayakannya bukan dengan kembang api. Mereka merayakannya dengan cara paling China. Berkumpul, makan bersama, dan mengingat seorang manusia sempurna yang lahir di tanah Arab 1400 tahun lalu, tapi cintanya sampai ke tembok besar. Dan mungkin, inilah pelajaran terbesar dari maulid di China. Bahwa cinta kepada Rasulullah tidak butuh izin dari mayoritas. Tidak butuh panggung besar. Cukup satu masjid kecil berusia 200 tahun, beberapa mangkok sup panas, dan hati yang masih mau bersalawat, bahkan ketika dunia di luar begitu dingin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.